Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan materi kita akidah, membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karangan Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, pada halaqah kali ini, InsyaAllah kita akan melanjutkan masih di muqaddimah atau pendahuluan dari penulis. Ya, dibuka halaman 19. Kemarin kita mulai menyebutkan di sini pendahuluan dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan menegaskan dalam awal muqaddimah beliau dengan mengatakan i'lam, ketahuilah, supaya kita benar-benar memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Kemudian beliau mendoakan kita semua dengan doa rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya, kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib atas kita semua untuk mempelajari empat perkara. Ya. Kemudian apa saja empat perkara tersebut yang mana kita sebutkan kemarin, bahwasanya empat perkara yang akan beliau sebutkan atau beliau sampaikan nanti itu adalah merupakan cakupan dari agama Islam seluruhnya. Ya, cakupan dari agama Islam seluruhnya. Ya, jadi perkara-perkara yang itu merupakan gambaran dari agama Islam seluruhnya. Ya, jadi empat perkara yang menjadi pokok atau inti dari agama Islam. Yang pertama di sini beliau mengatakan al-ula al-ilmu. Ya, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Ya, kita harus memiliki ilmu. Ya, kita harus mempelajari tentang al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ya, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat. Dan apa itu ilmu syariat? Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala adalah wa huwa ma'rifatullahi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sebagai seorang hamba bisa mengenal Rabb kita, mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan yaitu ma'rifatullahi azza wa jal bil qalbi, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita. Ya, dengan hati kita. Ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal id'an wal inqiyad lahu wat tahkim syari'ati allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan pengetahuan yang tastalzimu, ya, yang membuahkan atau yang berkonsekuensi, ya, menuntut untuk agar kita semua qabul, menerima ma syara'ahu, apa yang Allah syariatkan, segala yang Allah syariatkan, wal id'an wal inqiyad lahu, tunduk dan taat kepadanya, wa tahkimi syari'atih, ya, naam, wa tahkim syari'atih, ya, wa tahkim syari'atih allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menuntut agar kita bertahkim, ya, bertahkim kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berhukum dengan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini yang dimaksudkan atau ini tujuan dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mengenal Allah, kita akhirnya bisa tunduk dan taat kepadanya, kita menerima semua yang Allah syariatkan, ya, tanpa ada bentuk keraguan dan penolakan sedikit pun dari kita. Dan juga kita benar-benar berpegang dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua itu merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka itu yang diinginkan dari ma'rifatullah. Ya. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Di sini disebutkan wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nazar fil ayat asy-syar'iyyah fi kitabillah 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wan nazar fil ayat al-kauniyah allati hiya al-makhluqat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena kita di dunia ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Rabb kita dengan an-nazar fil ayat asy-syar'iyyah, dengan melihat, ya, merenungi, menghayati ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an, dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat-ayat syar'iyyah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan juga an-nazar fil ayat al-kauniyah allati hiya al-makhluqat. Dan juga dengan kita melihat dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada makhluk-makhluknya. Termasuk ada pada diri kita sendiri manusia. Ya, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Dari penyusunan tubuh kita, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, ya. Dan ini kita pelajari dalam dalam ilmu pengetahuan alam misalnya, ya. Kita tahu bagaimana organ-organ yang menyusun tubuh kita, bagaimana fungsinya masing-masing, ya, dan semua itu dirancang dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rancangan dan ciptaan yang sangat rumit, yang sangat luar biasa, ya. Yang itu semua tidak mungkin bisa dibuat oleh makhluk. Ya, manusia tidak akan bisa membuat yang semisal dengannya. Ya, ini salah satu contoh saja ketika kita merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita akan lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Kemudian setelahnya wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya, ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ma'rifatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala al-ma'rifah allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pengetahuan ini menuntut kita untuk menerima, ya, untuk menerima, atau pengetahuan ini akan membawa kita untuk menerima segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar, yaitu agama Islam, ya. Watasdiqahu fi ma akhbara, membenarkan semua yang beliau kabarkan, yang beliau beritakan. Wamtithala amrihi fi ma amar, wamtithala amrihi fi ma amara, menjalankan perintah-perintah beliau. Wajtinaba ma naha anhu wa zajar, dan juga menjauhi, meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh beliau. Ya, maka ini tuntutan atau buah dari pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga wa tahkim syari'atih wa ridha bi hukmih, dan juga kita tunduk kepada syariat beliau, tunduk kepada ketetapan yang telah beliau tetapkan di dalam syariat ini, yang itu semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ridha dalam menerima semua ketetapan beliau. Maka ini merupakan pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa membuahkan perkara-perkara ini. Ya, ini yang dituntut dari pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya sekedar tahu nama beliau, nasab beliau, ya, negeri tempat beliau hidup, tinggal, ya, kemudian mengenal istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad bisa membuahkan perkara-perkara tadi. Tayyib. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian selanjutnya, ya, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Ya, mengenal agama Islam, agama kita ini, agama Islam, dinul Islam. Ini cakupan yang ketiga dari
al-ilmu, ya dari al-ilmu, yaitu yang dimaksud dengan al-ilmu tadi ma'rifatullah, yang pertama mengenal Allah, kemudian yang kedua mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam, ya, agama kita ini agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma'rifatu dinil Islam adalah al-Islam bil makna al-am, ya, agama Islam ini secara maknanya secara umum, ya, agama Islam itu maknanya secara umum adalah at-ta'abbud lillah bima syara'a. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah syariatkan kepada kita. Mundu an arsalallahu ar-rusul ila an taqumas sa'ah. Ya, semenjak Allah mengutus para rasul, ya, semenjak Allah mengutus rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam, sampai tegaknya hari kiamat nanti, ya, sampai tegaknya hari kiamat. Itu yang dimaksud dengan Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan apa yang Allah syariatkan semenjak Allah mengutus rasul yang pertama hingga hari kiamat. Itu yang dimaksud dengan Islam. Jadi agama seluruhnya yang dibawa oleh para rasul semenjak rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dinamakan sebagai agama Islam. Nah, jadi agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya dan para rasul yang lainnya yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah agama Islam. Ya, semuanya adalah agama Islam. Karena inti dari syariatnya sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Islam secara maknanya secara khusus, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahtassu bima ba'atsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'anna ma ba'atsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan as-sabiqah. Ya. Adapun Islam secara makna khusus, yang maknanya secara khusus Islam, ya, kalau sekarang ini yang dimaksud dengan Islam adalah setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Islam ini terkhusus hanya yang dimaksudkan hanyalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau bawa itu telah menghapus semua agama-agama yang ada sebelumnya. Ya, jadi semua syariat-syariat yang pernah Allah turunkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dihapus dengan diutusnya beliau sebagai rasul yang terakhir. Syariat yang beliau bawa itu menghapus semua syariat-syariat yang sebelumnya yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Nah, maka fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laisa bimuslim. Maka jadilah siapapun yang mengikuti beliau maka disebut sebagai seorang muslim, sedangkan siapapun yang menyelisihi beliau, tidak mau mengikuti beliau, maka bukan katakan sebagai seorang muslim. Walaupun dia mengatakan dia mengikuti syariatnya Nabi Musa, seperti orang-orang Yahudi. Ya, mereka mengatakan mereka mengikuti syariatnya Nabi Musa, mereka berpegang dengan kitab Taurat, ya. Akan tapi ketika setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka wajib untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syariatnya Nabi Musa telah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad. Begitu pula dengan orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan mereka berpegang dengan kitab Injil, maka mereka pun setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka juga wajib untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menghapus syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sebelumnya. Nah, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini ditambahkan, ya, kita mengenal agama Islam itu haruslah bil adillati, dengan dalil, ya, dengan dalil. Maka kita mengenal agama Islam itu harus dengan dalil, karena Islam itu agama dalil, agama yang dibangun di atas dalil, di atas petunjuk, di atas hujjah, di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh dipahami dengan pemahaman sendiri, dipahami dengan perasaan sendiri. Ya, perasaan seseorang, perasaan kita sendiri, ya, pemahaman kita sendiri, pemikiran kita sendiri.
tapi harus diketahui, dipelajari dengan dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi dalam kita mengenal agama Islam, kita harus mempelajari agama Islam itu berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah, ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini yang disebut sebagai al-ilmu. Maka al-ilmu sekali lagi adalah mencakup ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, bil adillati, beserta dalil-dalilnya. Ini perkara pertama yang harus kita pelajari sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu mempelajari al-ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang syariat Allah yang mencakup 3 perkara tadi, ya, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Tayyib, barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan atau halaqah berikutnya. Semoga bermanfaat dan dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.